Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shahibul hajat, shahibul bait, Bapak Jajang Saifuddin dan Ibu Adah Faridah yang mudah-mudahan sebentar lagi akan punya menantu, dan kita doakan mudah-mudahan Abdul Jalil Solihin dan Eka Wulandari menjadi pasangan yang selalu sakinah, mawaddah, warahmah, segera dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Jajang Saifuddin dan Ibu Adah Faridah cepat ngomong cucu yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Di ayeuna petinya tentang Walimatul Arsy Abdul Jalil Solihin sareng Eka Wulandari. Nikah itu ada singkatannya. Kalau dalam kitab Minahus Saniyah itu terdiri dari 4 huruf. Nikahun itu nun, kaf, alif, dan ha. Nun, ini apa sih kepanjangan yang nun itu? Nun itu adalah kepanjangan daripada ni'matun, atau bisa juga jadi niqmatun. Ni'matun itu adalah kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Itu karena menikah. Kalau dia niatnya benar, niatnya itu karena ibadah agar terhindar dari dosa-dosa, insya Allah itu akan menjadi ni'matun. Tapi kalau niatnya udah nggak benar, niatnya pengen menguasain hartanya dan sebagainya, atau menikahi karena kecantikan saja, menikahi seseorang itu karena gantengnya doang, nggak lama, bukan ni'matun tapi jadi niqmatun, jadi kesengsaraan. Siapa yang mencintai atau menikahi seseorang itu kalau karena kecantikan doang, ntar sudah kepala 4 mah udah mulai hilang itu rasa cintanya. Apalagi sudah keriput-keriput.com. Jadi kalau mencintai karena kecantikan atau karena parasnya saja, maka suatu saat dia pasti akan kecewa. Waduh, ternyata yang dulu saya lihat itu glowing itu mah cuman karena karena skincare doang. Ternyata di rumah nggak pakai skincare, aduh biasa aja tuh. Nah ini kalau menikahi seseorang itu hanya karena wajahnya saja. Beautiful is on the skin. Nah ini kalau lamun orang kidul gitu, karena kecantikan itu cuma di kulit luar saja gitu. Kalau sudah mulai menua, maka dia akan kecewa kalau tidak didasari dengan cinta yang tulus ikhlas. Makanya alhamdulillah kan Abdul Jalil Solihin namanya aja udah soleh. Alhamdulillah ya, Solihin akan menjadi insya Allah ketika menikah dengan Eka Wulandari didasari dengan tulus ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi rumah tangga yang ni'matun, yang penuh kebahagiaan, yang penuh kenikmatan, dan juga tentunya Allah akan berikan kekayaan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama, dan nikahilah orang-orang yang sendirian, yang masih jomblo, yang masih single. Jangan udah punya suami, waduh ditikung, nggak boleh, nggak boleh. Jadi dia betul-betul harus sendiri. Kalau memang dia sudah betul-betul ada buktinya nih, saya sudah cerai, ada dibuktikan dengan suratnya, maka boleh dia menikah. Tapi kalau masih statusnya masih ngambang, belum ada keputusan dari Kementerian Agama, nggak boleh, karena itu statusnya masih milik orang lain. Wa ankihul ayama, nikahilah perempuan-perempuan yang sendirian, yang masih single atau yang sudah, mohon maaf bahasanya, yang sudah janda. Nah itu, yang sudah betul-betul jelas gitu ya, sendiri dan sudah mendapatkan surat cerai. Yakunu fuqara, kalau tadinya itu dia fakir, dia miskin, maka yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kita mah kadang-kadang manusia itu cuma ketakutan saja, ketakutan, khawatir. Tapi kalau diniatkan ibadah ikhlas karena Allah, Allah akan berikan jalan, cara dari Allah Subhanahu wa taala selama dia betul-betul bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga dari mana saja ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan nikmatun, coba tuh yang tadinya berdedak-dedak, aduh pengen ngadepin ini Abdul Jalil, pengen ngadepin mertua, aduh takut, itu adalah suatu perasaan yang nikmat ketika dia sudah bisa mengucapkan akad nikah dengan lancar. Masya Allah, yang tadinya haram jadi halal. Itulah yang disebut ketika diucapkan akad nikah, arsy Allah itu bergetar, goyang. Kenapa? Yang tadinya haram itu jadi halal, yang tadinya itu dosa itu jadi penuh ibadah. Gara-gara saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sakit. Tapi jangan grogi. Waduh, kalau grogi, saya terima nikah dan kawinnya Fulan bin Fulanah bin Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat cukur. Wah, karena dia tukang pangkas, karena grogi. Gitu. Nikmatun, suatu kenikmatan. Ini menikah. Yang tadinya itu tidur sendiri, sekarang jadi ada temannya, ada yang perhatiin, udah makan apa belum, kamu di mana, sama siapa. Ada yang khawatirin, itu suatu kenikmatan. Yang kedua adalah kaf. Apa itu kaf? Kepanjangannya, kepanjangan kaf itu adalah karomatun, karomah, kemuliaan. Orang yang menikah ini akan diliputi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan lagi gundah gulana, gelisah, karena sudah punya curahan hati. Dia punya masalah, dia cerita itu sama istrinya. Begitu juga sebaliknya, istrinya cerita sama suaminya. Harus bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahin kemuliaan itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, malah kita mengeluh terus, curhatnya bukan sama suami, bukan sama istri, curhatnya di media sosial. Yang orang-orang itu jadinya aduh, timbullah namanya pelakor, timbullah namanya senior. Pelakor apa? Perebut laki orang,
Senior seneng istri orang, ngelihat waduh ini lagi begini statusnya nih, kebetulan. Nah itu sudah. Jangan kita curhat menjelek-jelekan suami atau menjelek-jelekan istri di media sosial. Waduh, dosa itu dosa besar. Bahkan dilaknat oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita cerita di media sosial, oh suami saya begini-begini, aduh istri saya begini-begini. Tidak boleh. Jangan niru-niru artis tuh. Waduh, yang cuma pengen apa, kalau orang bilang sekarang itu cuman pajak sosial apa? Pansos. Nah, cuma pengen naikin ratingnya doang. Ya, ini kemuliaan akan mulia orang yang sudah menikah. Makanya Rasulullah sebutkan menikah itu akan melengkapi agama kita. Setengah dari agama kita itu adalah dengan menikah. Makanya orang yang kalau ada dua orang, yang satu hafal Quran, yang satu juga hafal, sama-sama hafal Qurannya. Yang satu sudah menikah, yang satu masih bujang, maka pilihlah yang sudah menikah, karena lebih selamat dia dari kemaksiatan. Karena dengan menikah itu dia akan terhindar dari kemaksiatan. Yang tapi dia hafal Quran, hafalnya lancar. Yang ini yang sudah menikah, dia hafal Quran tapi loading terus, aduh macet-macet. Tapi kalau dia sudah menikah itu lebih diutamakan. Kecuali ya udah sama-sama sudah menikah, yang satu lancar, yang satu gak lancar, maka pilih yang lancar, dan seterusnya seperti itu. Allah akan liputi kemuliaan kepada orang-orang yang telah menikah. Dia jalan bergandengan pun itu udah gak jadi omongan lagi. Coba kalau belum menikah mah, jalan dia bergandengan langsung menjadi bahan omongan orang, tetangga, dan seterusnya. Yang ketiga, ulfatun, alif, nikahun. Yang ketiga adalah alif. Apa itu alif? Ulfatun, itu kasih sayang. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kalau ada orang yang menikah, itu didoakan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Alif, ya Allah limpahkanlah kasih sayang kepada keduanya. Dan disunahkan bagi kita untuk mendoakan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Dan tentunya orang yang sedang berbahagia nih, Kang Abdul Jalil sama Mbak Eka, nanti ketika berbahagia sah menjadi suami istri, itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Orang yang sedang berbahagia itu doanya tidak akan ditolak. Kita banyak-banyak minta doa sama orang yang baru bahagia tersebut. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak. 1, orang yang sedang berbahagia. Yang kedua, orang yang dihina atau dizolimi. Yang ketiga, orang yang berpergian jauh. Itu adalah doa-doa orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tetangga, dia pergi haji ini sekarang nih. Itu kan pergian jauh dalam rangka untuk ibadah. Kita minta doa sama mereka, dia berdoa di Masjidil Haram, berdoa di depan Ka'bah, itu menjadi doa yang mustajabah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat itu adalah hak. Apa itu hak? Hikmatun. Jadi hikmah, orang yang menikah itu banyak hikmahnya, banyak baiknya, dan akan dihindarkan dari dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya masyarakat sabar, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau sudah kamu mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah.
jangan ditunda-tunda, jangan dientar-entarin, yang malah nanti jadi berabe, jadi salah langkah, jadi perzinahan. Falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan menyelamatkan mata kita dari jelalatan melihat kecantikan atau ketampanan orang lain. Ya, kadang-kadang gitu tuh kita tuh, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya karena rumput sendiri nggak disiramin sih. Ya rumput tetangga mah disiramin melulu gitu, nggak dirawat gitu. Hikmatun, akan penuh dengan hikmah. Wa ahsanu lil farji, dan juga akan menyelamatkan kita dari perzinahan. Kalau mohon maaf, misalnya Abdul Jalil melihat perempuan di sana cantik, ada istri di rumah. Nah itu jadi enggak. Iya, gitu ya. Iya. Itu. Jadi insya Allah akan istiqomah, hatinya akan tenang. Itulah yang disebut dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah, imam gini-gini juga pernah jadi imam internasional ya. Bukan sombong orangnya gitu. Alhamdulillah orang Sunda tos aya nu jadi imam internasional di Abu Dhabi. Alhamdulillah. Sebelum, tapi pas corona, ya pas corona pulang ke Indonesia, udah pengen balik deui, aduh dicarekan ku pamajikan, ulah balik deui. Ya udahlah, cukup jadi imam di Al-Hijrah bae ya, cukup. Alhamdulillah ngasuh ieu pesantren gitu. Jadi ayatnya ya santri alhamdulillah terus 3 juz ya, perangat ya aya 2 juz, saking memuju aya 25 juz ya, alhamdulillah. Udah jadi imam juga, imam tarawih ya, termasuk imam sholat Id Idul Adha kemarin, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat semua. KWSB juga alhamdulillah udah banyak bantu juga. KWSB banyak bantu, alhamdulillah juga tuh kemarin dari itu ya, dari PT Badak ya, melalui KWSB juga itu ya, Kang Madunya, nah, alhamdulillah itu sekarang sudah ya, alhamdulillah lah, pokoknya sudah bisa dilihat, gedungnya sudah ada. Jadi hikmatun, dengan menikah itu akan menyelamatkan kita dari perzinahan. Inilah hikmah menikah, sebagaimana Allah sebutkan. Dengan menikah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, akan membuat ketenangan, mawaddah, begitu juga akan menambah rasa cinta kasih sayang kita sama istri, dan juga rahmah, bukan hanya kepada istri, nanti kepada anak. Cuma jangan kaget nanti Kang Jalil kalau sudah punya anak, biasanya tuh nanti cintanya akan pindah ke anak. Yang biasanya waduh akang makan di mana gitu, nanti udah punya anak mah, nah itu adek udah makan apa belum, ya, udah jarang gitu. Nah begitu juga nanti kalau sudah punya cucu, biasanya orang tua lebih sayang kepada cucunya ketimbang sama anaknya begitu. Waduh, dia main sama cucunya masih ngerondang begitu, masih ngerangkak. Kakeknya lagi main handphone, main WA. Pas lagi ngerondang sama cucu, diambil handphonenya, udah gitu digetokin ke jidat kakeknya. Begitu kan, benjol. Waduh, benjol, jendol. Apakah si kakek marah? Si kakek mah nggak marah, malah dipuji-puji itu. Aduh, cucu kakek udah pinter getok-getok ya kayak kakek.
pengen jadi tukang ya kayak kakek. Padahal bejo. Tuh sayang sama cucu tuh. Iya. Sampai sama anaknya, ini kan anak ini kan cucu kakek dan seterusnya begitu. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama Kang Abdul Jalil Solihin dan Ika Wulandari menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Bapak Jajang Saifuddin juga Ibu Adah Farida ini diberikan kebahagiaan cucu-cucu yang soleh dan solehah dan berbuat dari amin ya rabbal alamin. Banyak ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.